Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Herwin Saputra. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode demonstrasi. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian metode demonstrasi. Metode atau method berasal dari bahasa Yunani, Grek, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui atau melewati, dan hodos berarti jalan atau cara. Jadi metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Profesor Dr. Haji Wina Sanjaya MPD tahun 2006, metode demonstrasi adalah penerapan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Nah, ini sekarang adalah contoh atau gambar model demonstrasi. Yang pertama di situ adalah praktek kimia. Di situ guru menjelaskan tentang bagaimana suatu alat bisa bekerja melalui pembelajaran kimia. Nah, yang kedua di situ adalah tentang praktek mewarnai. Jadi di sini adalah siswanya yaitu TK ya. Bagaimana cara mengenal warna, bagaimana cara memberi warna pada suatu gambar yang mereka lihat setiap harinya. Oke, yang ketiga di sini adalah praktek menanam. Nah, di situ guru menjelaskan tentang proses penanaman, proses pembentukan suatu tanaman, dan juga bagaimana cara merawat tanaman. Nah, nantinya akan dipraktekkan ulang oleh siswa atau siswi. Nah, dan di situ siswanya akan diberikan pengarahan juga bagaimana cara agar menumbuhkan tanaman itu menjadi lebih baik. Oke, yang keempat di sini adalah praktek komputer. Nah, di sini ibu gurunya menjelaskan bagaimana caranya membuka, menutup file, dan mentransfer file. Adapun pengertian metode demonstrasi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama, metode demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata atau tiruannya. Dari Saiful tahun 2008. Yang kedua, metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif karena membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengganti suatu proses atau peristiwa tertentu. Ini menurut Ibrahim tahun 2003. Yang ketiga, sementara menurut Saiful Bahri Jamarah tahun 2000 bahwa metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran. Menurut Saiful tahun 2008, metode demonstrasi ini lebih sesuai untuk mengajarkan bahan-bahan pelajaran yang merupakan suatu gerakan-gerakan, suatu proses maupun hal-hal yang bersifat rutin. Dengan metode demonstrasi, peserta didik berkesempatan mengembangkan kemampuan mengamati segala benda yang sedang terlibat dalam proses serta dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang diharapkan. Ini adalah sedikit tentang Pak Saiful Bahri. Beliau adalah dosen ya di UIN Antasari Banjarmasin. Ini adalah saya searching di Google ya. Beberapa karya-karya yang dibuat oleh Pak Saiful Bahri. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi ini merupakan metode yang sangat efektif
karena membantu peserta didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Selain itu, metode demonstrasi baik digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerja sesuatu, proses mengajarkan atau menggunakannya, komponen-komponen yang membentuk sesuatu, membandingkan sesuatu cara dengan cara yang lain untuk mengetahui atau melihat keberadaan sesuatu. Gimana, sudah paham tentang pengertian model demonstrasi? Oke, lanjut. Nah, di sini yang B itu adalah penggunaan metode demonstrasi. Yang pertama di sini adalah tahap persiapan. Jadi siswa di sini sebelum melakukan metode demonstrasi ada tahap-tahap persiapannya. Yang pertama di sini adalah merumuskan tujuan. Nah, kita tulis apa saja tujuan yang akan kita lakukan, apa saja langkah-langkahnya. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan langkah demonstrasi, mempersiapkan langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika praktek nanti. Nah, kita catat ya. Terus yang ketiga di sini adalah uji coba. Nah, setelah kita melakukan yang pertama dan yang kedua, maka selanjutnya kita akan melakukan uji coba seperti yang di gambar yang saya berikannya. Yang kedua di sini adalah tahap pelaksanaan. Setelah kita melalui tahap persiapan, maka selanjutnya kita akan melakukan tahap pelaksanaan. Di sini adalah yang pertama itu langkah pembukaan. Nah, di sini pembukaannya apa saja yang kita siapkan tadi itu kita praktekkan. Nah, yang kedua di sini adalah langkah pelaksanaan. Nah, setelah kita siapkan semuanya baru kita laksanakan apa yang ingin kita lakukan. Terus yang ketiga di sini adalah tahap penyelesaian. Seperti contohnya di sini adalah saya ambil contohnya tentang memasak ya. Jadi langkah pembukaannya kita persiapkan bahan-bahannya. Terus yang kedua kita lakukan pelaksanaannya. Di sini kita memasak gitu kan dengan bahan-bahan yang telah kita sediakan. Nah, yang ketiga di sini adalah tahap penyelesaian. Setelah kita melakukan langkah pertama, kedua, terus yang ketiga ini adalah penyelesaian. Kita melakukan plating atau persiapan penyajian kepada guru-guru untuk pelaksanaan. Setelah pelaksanaan praktek, saya ambil contohnya yaitu tentang memasak. Oke. Selanjutnya adalah prinsip metode demonstrasi. Yang pertama adalah menciptakan hubungan yang baik sehingga menarik peserta didik. Yang kedua, usahakan lebih jelas bagi orang yang sebelumnya tidak memahaminya. Yang ketiga, pikirkan pokok-pokok inti dari demonstrasi itu agar anak-anak benar-benar memahaminya. Nah, yang keempat, demonstrasi dilaksanakan pada waktu yang tepat. Untuk melaksanakan demonstrasi, guru perlu memperhitungkan atau menentukan waktu yang tepat agar demonstrasi benar-benar berjalan lancar tanpa ada hambatan. Nah, di sini dijelaskan ulang bahwa menciptakan prinsip metode demonstrasi itu kita harus menciptakan ya hubungan yang baik kepada anak didik kita, sehingga mereka akan lebih cenderung tertarik kepada apa yang ingin kita praktekkan. Nah, yang kedua di sini adalah usahakan lebih jelas. Jadi prakteknya itu jangan terlanjur susah, jangan juga terlanjur mudah. Jadi jelas gitu. Nah, yang biasa dia pelajari itu kita praktekkan dan kita jelaskan ya. Jangan terlanjur susah agar nanti dia mudah memahaminya. Contoh, misalnya praktek membuat telur asin. Itu kan mudah untuk anak-anak SMA jurusan IPA gitu kan, atau
atau contoh lain, misalnya praktek bernyanyi. Contoh lain juga praktek menggambar sesuatu, misalnya ikan mas gitu ya. Oke, terus yang ketiga adalah pikirkan pokok-pokok inti dari demonstrasi ini agar anak-anak benar-benar memahaminya. Nah, jadi ini yang ketiga ini adalah tujuannya. Apa inti dari yang akan kita jelaskan ini? Nah, misalnya tadi memasak. Nah, tujuannya apa untuk anak-anak? Yang pertama adalah anak-anak bisa mandiri. Yang kedua adalah anak-anak bisa bekerja sama sesama teman-temannya ya, karena memasak itu mengasihkan. Yang ketiga, anak-anak bisa lebih berkomunikasi kepada anggota-anggotanya. Yang keempat, anak-anak juga bisa saling bertanggung jawab ya tentang apa yang akan dikerjakannya. Itu adalah contoh kecil dari pokok-pokok pemikiran dari demonstrasi. Nah, yang keempat di sini kita harus tentukan waktu yang tepat. Nah, jangan misalnya hujan atau misalnya cuaca lagi panas, kita adakan praktek. Nah, itu jangan ya. Kita lihat dulu kondisi, bagaimana ruangan atau cuaca di sekitar itu sangat menentukan. Sama kita juga kembali ke poin 1, kita harus menciptakan hubungan yang baik dan menarik sehingga dalam pelaksanaannya dan waktunya itu berjalan dengan sesuai yang kita mau. Artinya benar-benar lancar tanpa ada hambatan. Jadi tidak ada kata-kata yang keluar dari salah satu siswa bahwa dia mengatakan apa ini praktek apa ini. Jangan ya, pokoknya kita berpikir sepintar-pintar kita bagaimana seorang guru menentukan waktu yang tepat agar anak-anak tidak merasa bosan. Oke. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode demonstrasi akan tepat digunakan apabila, nah ini menurut Profesor Haji Dr. Sujana, Sarjana Pendidikan MED PhD tahun 2005. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa metode demonstrasi ini akan tepat maksudnya akan sesuai dengan pembelajaran apabila dilakukan dengan cara, menurutnya di sini yang pertama adalah kegiatan pembelajaran ditekankan pada pembinaan, perluasan atau pengembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Terus yang kedua, pendidik bermaksud untuk membelajarkan peserta didik melalui peragaan proses dan peragaan hasil tertentu. Yang ketiga, program belajar berkaitan dengan transformasi pengalaman praktis dan keterampilan tertentu. Yang keempat, pengorganisasian peserta didik terbatas sehingga setiap kegiatan dilakukan paling banyak oleh 20 orang. Nah, yang terakhir, terdapat kebutuhan belajar dan sumber-sumber pendukung yang berkaitan dengan penggunaan teknik demonstrasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi menurut Saiful Bahri Jamara. Di sini yang pertama yang ingin saya bahas yaitu adalah kelebihannya. Kelebihan metode demonstrasi, peserta didik dapat dipusatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. Di samping itu, perhatian siswa pun lebih mudah dipusatkan kepada proses belajar mengajar dan tidak kepada yang lainnya. Yang kedua, dapat membimbing siswa ke arah yang berpikir yang sama dengan suatu saluran yang berpikiran sama. Yang ketiga, ekonomis dalam jam pelajaran di sekolah dan ekonomis dalam waktu yang panjang dapat diperlihatkan melalui demonstrasi dengan waktu pendek. Yang keempat, dapat mengurangi kesalahan-kesalahan apabila dibandingkan dengan hanya membaca atau mendengarkan, karena murid mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil pengamatannya. Yang kelima, karena gerakan dan proses dipertunjukkan, maka tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak. Yang terakhir,
Yang keenam, beberapa persoalan yang menimbulkan pertanyaan dan keraguan dapat diperjelas waktu proses demonstrasi. Maksudnya ketika ada pertanyaan maupun ada penyampaian yang kurang jelas dari guru, siswa bisa bertanya langsung dalam proses praktek pembelajaran atau demonstrasi. Nah, yang kedua di sini adalah kekurangannya. Kekurangan metode demonstrasi yang pertama adalah derajat visibilitas kurang. Peserta didik tidak dapat melihat atau mengamati keseluruhan benda atau peristiwa yang didemonstrasikan. Kadang-kadang terjadi perubahan yang tidak terkontrol. Oke, yang kedua, untuk mengadakan demonstrasi digunakan alat-alat yang khusus. Kadang alat-alat itu susah didapat. Demonstrasi merupakan metode yang tidak wajar bila alat didemonstrasikan tidak dapat diamati secara seksama. Nah, contohnya di sini adalah seperti yang saya lihatkan tadi gambarnya tentang praktek kimia ya, bahwa di sana tidak sembarangan ya orang-orang yang menjual alat-alat khusus. Itu biasanya hanya berada di sekolah-sekolah maupun dalam lab kimia. Nah, itu pun susah didapat ya. Nah, jadi ketika kita ingin mempraktekannya itu kadang-kadang susah untuk mendapatkan alat-alat tersebut. Nah, yang ketiga di sini adalah dalam mengadakan pengamatan terhadap hal-hal yang didemonstrasikan diperlukan pemusatan perhatian. Dalam hal ini banyak diabaikan oleh peserta didik. Nah, ini misalnya guru menjelaskan ya, kadang-kadang siswa itu bosan atau misalnya gurunya kurang menarik siswanya, maksudnya kurang memberikan keistimewaan dalam praktiknya sehingga siswa ini merasa cepat bosan. Nah, kadang hal-hal yang seperti ini yang dapat merugikan siswa. Dia kurang memperhatikan sehingga dalam dia melaksanakan praktiknya itu kadang kurang. Contoh misalnya dia dalam membuat masakan nasi goreng, dia saking bosannya mungkin dia berbicara kepada orang lain atau ke teman sendiri, dan sehingga dia melewati step yang akan diajarkan ini. Misalnya gurunya menaruh reko, pada saat itu dia tidak melihat. Nah, otomatis ketika dalam prakteknya dia tidak memperhatikan itu dan lupa memasukkan reko ke dalam masakan sehingga masakannya hambar dan tidak enak. Nah, seperti itu ya contohnya. Terus yang keempat, tidak semua hal dapat didemonstrasikan di kelas. Betul sekali. Nah, praktek itu tidak bisa kita buat ya semuanya itu di dalam kelas. Kadang kita harus keluar kelas juga, karena di dalam ruangan kelas itu kita terbatas dan juga kita tidak boleh terlalu kotor ya, sehingga kita harus berhati-hati dalam mempraktekkan mempraktekkan pembelajaran ini. Karena di kelas itu kadang-kadang kita juga memiliki ruangan yang kecil sehingga tidak memungkinkan kita untuk melakukan praktek. Jadi demonstrasi ini tidak bisa selamanya di dalam kelas. Biasanya dulu pengalaman saya ketika guru menjelaskan atau mempraktikkan demonstrasi, kami biasanya diajak ke ruangan aula, yaitu ruangan yang lebih besar, sehingga praktek-praktek yang dijelaskan oleh guru itu lebih masuk, lebih enak dan nyaman kita dengarkan ketika tidak ada batasan, maksudnya batasan dalam prakteknya sehingga lebih leluasa gitu. Kalau dalam kelas kan lebih terbatas karena ruangannya sempit. Nah, di sini yang kelima itu memerlukan waktu, sedangkan hasilnya kadang-kadang sangat minimum. Ya, betul sekali, memerlukan banyak waktu. Nah, contohnya di sini adalah dalam membuat praktek-praktek fisika. Nah, fisika itu kan banyak. Nah, salah satu contohnya kemarin itu kami buat kincir angin dari kardus. Itu kan memerlukan waktu yang banyak. Kadang-kadang juga dari gurunya ini memberikan waktunya yang sangat singkat sehingga hasilnya itu kurang maksimal. Seandainya saja waktu yang diberikan itu cukup lama atau misalnya sekedar cukup,
otomatis kelompok kami kemarin di SMA itu akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang kami kasihkan sebelumnya. Karena dalam praktek kemarin itu kami praktek, terus alat yang kami praktekkan itu patah, nah jadi tidak maksimal, sehingga itu yang menjadi kekurangannya, itu waktunya kurang kadang-kadang. Sedangkan praktek yang diajarkan oleh guru itu memerlukan waktu yang sangat lama. Oke, terus selanjutnya di sini kadang-kadang hal yang didemonstrasikan di kelas akan berbeda jika proses itu didemonstrasikan dalam situasi nyata atau sebenarnya. Oke, contohnya di sini mungkin ya dalam hal memasak bisa rasanya kan berbeda, tidak sesuai dengan yang nyata. Terus misalnya memasak, menari maupun menggambar, banyak ya contohnya. Terus yang terakhir, agar demonstrasi mendapatkan hasil yang baik diperlukan ketelitian dan kesabaran. Jadi dalam demonstrasi ini kita nggak boleh cepat-cepat berambisi untuk cepat-cepat melakukan praktek. Kita harus memperhatikan betul-betul bagaimana guru menjelaskan kepada siswanya bahwa alat ini begini fungsinya, misalnya gambar ini begini, lengkungannya harus begini. Kita tidak boleh terlalu berambisi untuk cepat-cepatan menyelesaikan praktek ini. Yang kita perlukan yaitu ketelitian dan kesabaran. Artinya kita harus memperhatikan secara keseluruhan. Namanya kita mempraktekkan yaitu mengulang kembali apa yang telah dicontohkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikianlah metode demonstrasi yang dapat Herwin jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari sini. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.